yang mengharapkan keadilan segera tegak di Jakarta, kita menggulirkan gerakan sukseskan hak angket dan pemakzulan Jokowi. Dihadirin ratusan tokoh dan puluhan ribu tadi ya, dari seluruh Indonesia, karena dari Aceh, dari Sulawesi, dari Medan dan sebagainya, dan ada dari Papua. Kita melihat kecurangan itu terstruktur, sistematis, dan masif. Maka perlawanan juga terhadap kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Saya kira apa yang dilakukan oleh gerakan di Jakarta dan daerah-daerah tidak lain adalah untuk mewujudkan hal itu. Intinya, salah satu upaya yang cukup strategis adalah apa yang digulirkan oleh DPR atau beberapa partai politik untuk mengajukan hak angket. Saya kira hak angket ini adalah salah satu bentuk perlawanan politik. Karena itu juga menjadi bagian penting dalam proses perlawanan terstruktur, sistematik, dan masif, yaitu perlawanan politik. Biarlah di DPR nanti terjadi pertarungan antara pendukung hak angket dan penolak. Massa mulai gelar aksi di depan gedung DPR tuntut hak angket dan pemakzulan Jokowi Presiden. Sekelompok orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat tanggal 1 Maret Gema 0103, siang hari ini, Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta. Massa terdiri dari berbagai unsur, antara lain pelajar, mahasiswa, buruh dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pasangan Capres nomor urut 1 dan Ganjar Pranowo Mahfud MD pasangan Capres nomor urut 3 pada Pilpres 2024. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, yaitu menolak Pilpres curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Joko Widodo sebagai presiden, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menolak hasil Pilpres 2024. Massa berkumpul dan melakukan orasi di depan pintu gerbang gedung DPR MPR RI yang persis di depan Jalan Gatot Subroto, Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024. Foto, faridsuarasurabaya.net, pantauan suarasurabaya.net, seratusan orang sudah berkumpul di depan pintu gerbang gedung DPR MPR RI yang persis di depan Jalan Gatot Subroto, dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang dari berbagai kelompok itu melakukan orasi secara bergantian, diiringi lantunan selawat. Sementara, di dalam gedung DPR MPR RI, ratusan orang aparat keamanan sudah melakukan penjagaan. Kendaraan taktis Korps Brimob seperti Barakuda dan Water Cannon juga terparkir di halaman gedung parlemen. Untuk mengawal aksi siang hari ini, ada sebanyak 2.590 personel gabungan dari Polri, TNI dan pengamanan dalam DPR yang bersiaga di sekitar lokasi. Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan, aparat keamanan tidak mengizinkan massa aksi masuk ke dalam kawasan gedung DPR MPR RI. Rekayasa arus lalu lintas seperti penutupan atau pengalihan di sekitar lokasi unjuk rasa juga akan diberlakukan melihat perkembangan situasi di lapangan. Kritis. Demo tuntut pemakzulan Jokowi dan dukung hak angket. 3.929 personel gabungan disiagakan di gedung DPR hari ini. Sebanyak 3.929 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa beberapa elemen masyarakat di depan gedung DPR MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat Jakpus Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Rencananya, pada hari ini para demonstran akan menyampaikan aspirasinya terkait hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan gedung DPR MPR RI, kami melibatkan sejumlah 3.929 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan,
Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Mantan Kapolres Bogor Kota ini menjelaskan ribuan personel ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar gedung DPR MPR. Aparat juga sudah melakukan antisipasi untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam gedung parlemen. Untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR bersifat situasional atau melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Kita lihat nanti jumlah masanya. Bila nanti di depan DPR MPR masanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan gedung DPR MPR akan kami alihkan. Penyekatan di Pulau 2. Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR MPR kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi, ujarnya. Susatyo meminta kepada seluruh personel untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis. Untuk para korlap dan orator, diminta melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.